Dia tidak langsung terjun ke sungai gunung, tetapi mengamati rumput di sekitarnya, dan kemudian wajahnya berubah. Karena Li Dong mengetahui bahwa seseorang datang ke sini. Terlihat dari rerumputan yang berantakan dan duri-duri yang patah. Ups. Hati Li Dong tenggelam, dan dia dengan cepat melompat menuruni sungai gunung ke gua tempat Sangguan Waner bersembunyi sebelumnya. Tapi dia tidak melihat jejak Sangguan Waner, dan dia langsung tahu bahwa Sangguan Waner telah ditangkap oleh ketiga prajurit biokimia itu. Dilihat dari waktu, seharusnya kurang dari 10 menit sebelum mereka bertiga menangkap Waner. Li Dong dengan cepat menjadi tenang, tidak ada kecelakaan, mereka menangkap Waner, itu pasti digunakan untuk mengancamku. Jadi Waner tidak akan mengancam jiwa, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka akan menghina Waner. Orang-orang itu telah disuntik dengan gen biokimia, dan mereka bisa melakukan apa saja. Kemungkinan besar mereka akan menghina Waner terlebih dahulu, dan kemudian menggunakannya untuk mengancamku. Mengetahui hal ini, Li Dong dengan cepat meninggalkan gua. Dengan mata seperti pisau, dia mencari rumput di sekitarnya, dan segera menemukan tanda-tanda kerusakan pada vegetasi di satu arah. Jejak ini, sosok Li Dong seperti listrik, dan dia segera bergegas pergi. Pada saat ini, 3 prajurit biokimia mengambil Sangguan Waner dan bergegas melewati hutan. Wanita ini telah ditangkap, apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kita menembakkan suar dan memberi tahu kapten? Seorang prajurit biokimia yang membawa Sangguan Waner berbicara dengan suara yang dalam. Dua lainnya saling memandang, dan kemudian mata mereka tertuju pada wajah cantik Sangguan Waner yang tidak sadarkan diri. Bahkan dalam keadaan koma, dia masih terlihat sangat menawan. Ini pertama kalinya aku melihat wanita oriental yang begitu sempurna dalam hidupku. Kalau tidak, aku tidak akan memberitahu kapten dan mereka. Seorang prajurit biokimia menjilat bibirnya, mari kita bawa dia ke suatu tempat dulu, dan bersenang-senang, bahkan jika kita mati, itu sepadan. Saya setuju. Orang lain mengangguk, menatap wajah cantik Sangguan Waner, tanpa menyembunyikan keinginan di matanya. Mereka sangat menyadari situasi mereka. Karena mereka mengambil alih tugas mengepung Dewa Perang Timur, mereka tahu nasib rakyat mereka sendiri. Ada kemungkinan 99,9% untuk dibunuh oleh Dewa Perang Timur. Selusin atau lebih dari mereka hanya memimpin. Yang terbaik adalah membunuh Dewa Perang Timur. Jika mereka tidak dapat membunuhnya, mereka harus menahannya untuk sementara. Karena ada bala bantuan di belakang. Bala bantuan itu adalah kekuatan utama yang sebenarnya, mungkin hanya mereka yang bisa membunuh Dewa Perang Timur. Lebih jauh lagi, para pejuang biokimia ini telah mengubah gen mereka, dan mereka bukan lagi manusia, dan mereka tidak berbeda dengan binatang gila. Oleh karena itu, ketika 3 prajurit biokimia menangkap Sangguan Waner, pertimbangan pertama bukanlah untuk segera memberitahu kapten, tetapi terlebih dahulu mempertimbangkan untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Dan dengan wanita ini di tangan mereka, situasi mereka lebih aman. Dengan sandera ini di sana, bahkan jika Dewa Perang Timur membunuh kapten dan yang lainnya, dan bertemu dengan mereka bertiga, dia masih akan melemparkan tangannya ke arah mereka. Pada saat itu, mereka dapat menggunakan Dewi Bisnis Asia ini untuk melindungi diri mereka sendiri dan menunggu bala bantuan datang. Sempoa seperti itu, bukankah itu indah? Oke, jika itu masalahnya, maka lakukan ini. Prajurit biokimia yang membawa Sangguan Waner juga setuju. Kalau begitu mari kita cari tempat sekarang, wanita cantik seperti itu, kita harus menikmatinya. Ruang batu di pantai di luar adalah tempat yang bagus, pergilah ke sana. Salah satu menyarankan, pergi saja ke sana. Mata orang lain berbinar. Jadi, mereka bertiga tidak meluncurkan suar, dan membawa Sangguan Waner langsung ke ruang batu di Bun Pulau. Dalam beberapa menit, mereka sampai di ruang batu di luar. Di dalam ruangan batu, masih ada sedikit kehangatan yang tersisa, yaitu suhu yang ditinggalkan oleh Li Dong sebelum menyalakan api unggun. Di dalam ruangan batu itu gelap gulita, tetapi tidak sulit bagi ketiga prajurit biokimia itu. Saya melihat bahwa mereka mengeluarkan tabung cahaya pendek dari tas jinjing mereka, dan itu menyala dengan sekali klik, dan kecerahannya sangat bagus. Dalam sekejap, seluruh ruangan batu diterangi. Pria yang menggendong Sangguan Waner menaruhnya di tumpukan jerami dan mulai membuka pakaiannya dengan tidak sabar. Dia menatap dada Sangguan Waner yang menjulang tinggi dan posisi kakinya, dan terus menelan. Dengan mata merah dan napas berat, ketiga orang ini benar-benar terlihat seperti binatang buas. Heng, jangan terburu-buru, apa asyiknya bermain dengannya dalam keadaan koma seperti ini? Melihat pria ini mulai menanggalkan pakaian,
seseorang di sebelahnya meraihnya dan berkata sambil tersenyum. Ricky, bagaimana menurutmu? Pria bernama Hank berhenti membuka baju dan bertanya. Wanita yang luar biasa, lebih baik bersedia melayani kita, itu menyegarkan. Richie tertawa, apakah kamu tidak ingin melihat bagaimana dia terlihat kesal? Apakah kamu sedang bermimpi? Hank mengerutkan kening, wanita ini adalah Dewi Bisnis Asia. Jika dia bangun dan melihat kita menyerangnya, dia akan berteriak dan menangis ketakutan. Saya pikir lebih baik bermain dengannya saat dia koma. Ya, orang terakhir mengangguk dan setuju, jika dia bangun menangis dan membawa Dewa Perang Timur, itu akan berakhir. Meskipun tempat ini jauh dari tempat persembunyian Sangguan Waner sebelumnya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Dewa Perang akan mendengarnya. Bagaimanapun, pria itu diakui sebagai makhluk paling kuat di dunia. Haha, aku tahu kekhawatiranmu, tapi tentu saja aku tidak akan sebodoh itu, aku punya cara lain untuk membuat wanita ini mau melayani kita. Hank tertawa, tampak sangat menyedihkan. Cara apa? Mata dua lainnya tiba-tiba menyala. Jika ada cara untuk membuat wanita oriental cantik ini bersedia melayani mereka, tentu saja mereka akan melakukannya. Lagi pula, ketika seorang pria melakukan hal semacam itu dengan seorang wanita, jika wanita itu tidak merespon sama sekali, itu sama sekali tidak menyenangkan. Lihat, apa ini? Richie tersenyum, lalu membuka ransel dan mengeluarkan tabung gelas dari dalamnya. Di dalam tabung kaca, ada setengah tabung cairan merah, seperti darah. Ini, Starscream. Ketika Hank dan pria lain melihat ini, mereka tertegun sejenak, dan kemudian tampak gembira. Mereka semua adalah tentara yang telah disuntik dengan cairan gen biokimia, dan mereka telah tinggal di laboratorium biokimia untuk waktu yang lama, dan memiliki pemahaman tertentu tentang hal-hal ini. Cairan ini, afrodisiak, disebut laba-laba merah. Dan itu bukan obat afrodisiak biasa, efeknya sangat sombong, mereka yang direkrut akan membangkitkan keinginan paling primitif di hati. Dan, dibiarkan tidak dirilis untuk waktu yang lama, obat itu menghancurkan kewarasan dan mengubahnya menjadi wanita bejat yang terus haus seks. Dapat dikatakan bahwa tidak ada wanita yang bisa menghentikan hal semacam ini. Bahkan jika Anda seorang wanita yang kuat, jika Anda melakukan trik ini, Anda akan menjadi tidak seperti diri Anda sendiri. Ini adalah mimpi buruk seorang wanita. Jadi, melihat hal ini, Hank mereka sangat bersemangat. Karena hal semacam ini, Dewi Bisnis Asia ini tidak bisa lepas dari nasib melayani mereka. Memikirkan adegan itu, hati ketiganya sangat panas. Lalu apa yang kamu tunggu? Beri dia minum, aku tidak sabar. Hank menggosok tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Pria lain juga bersinar dengan kegembiraan di matanya. Haha, aku akan meminumnya untuknya. Setelah Richie selesai berbicara, dia berjalan langsung, mengangkat kepala Sangguan Waner, membuka mulutnya dengan paksa, dan menuangkan tabung cairan merah ini ke mulutnya. Batuk-batuk-batuk, Sangguan Waner dalam keadaan koma, tetapi tiba-tiba tersedak cairan itu. Dia mengeluarkan batuk hebat, dan seluruh badannya tiba-tiba terbangun. Begitu dia membuka matanya, dia melihat tiga pria aneh berdiri di depannya. Dua orang bersenjata lengkap, dan satu lagi melepas seragamnya, hanya menyisakan rompi dan celana pendeknya. Mereka semua adalah orang-orang yang berpenampilan barat. Ketika Sangguan Waner melihat mereka, dia ngeri, dan dia segera mengingat semua yang dia pingsan oleh pihak lain di dalam gua, diculik oleh mereka. Segera dia mengetahui bahwa dia sebenarnya berada di kamar batu tempat dia tinggal bersama Li Dong sebelumnya. Hei, lebih baik bangun, kecantikan kecil, datang dan bersenang-senanglah bersama kami. Ketiga pria itu tersenyum cabul dan berkumpul di sekitar Sangguan Waner. Jangan ke sini, keluar, keluar. Melihat tiga orang mendekat, Sangguan Waner menjadi pucat karena terkejut dan memarahi dengan tajam. Dia sangat cantik, tetapi pada saat ini, dia memarahinya dengan tajam, tetapi dia tampak sedikit keras, yang selanjutnya membangkitkan agresi ketiganya. Kau pegang tangan dan kakinya, dan aku akan membantunya membuka pakaian. Richie tertawa. Mendengar ini, Hank dan pria lain langsung meraih pergelangan tangan dan kaki Sangguan Waner, membuatnya tidak bisa bergerak. Wajah Sangguan Waner sangat berubah, dan dia berteriak lebih marah. Tapi segera, dia merasakan sensasi terbakar seperti nyala api di perut bagian bawahnya. Perasaan ini membuat tubuhnya panas dan lembut, dan dia tidak ingin berjuang. Perasaan ini sangat aneh, ada nafsu yang tak terkatakan, apa yang telah terjadi. Sangguan Waner terkejut. Dalam menghadapi agresi ketiga orang ini, dia benar-benar akan merasa seperti ini.
Ini aneh dan tidak normal, berteriaklah terus menjerit dan kamu akan baik-baik saja sebentar lagi. Richie tersenyum dan kemudian meninju perut Sangguan Waner. Meskipun pukulannya tidak terlalu kuat, Sangguan Waner meringkuk menjadi bentuk udang di bawah rasa sakit, dan teriakan itu berhenti tiba-tiba. Saudara Xiaodong, di mana kamu? Datang dan bantu aku. Mata Sangguan Waner berangsur-angsur menjadi kabur, dan dia bergumam di dalam hatinya. Hanya dalam 10 detik, kekuatan obat Starscream pecah. Kekuatan obat yang mengerikan ini secara langsung menghancurkan kehendak Sangguan Waner. Dia tahu bahwa hanya dalam waktu singkat, ketiga orang ini bisa memperkosanya. Jika Li Dong tidak dapat menemukannya tepat waktu, maka dia tidak dapat lepas dari nasib dipermainkan. Hati Sangguan Waner penuh ketakutan. Jika dia dihina oleh ketiganya, wajah apa yang akan dia miliki di dunia ini? Setelah Richie meninju Sangguan Waner, dia mengedipkan mata pada dua lainnya, dan kemudian minggir. Melihat ini, Heng dan yang lainnya juga menyingkir dan menatap Sangguan Waner dengan ekspresi lucu. Pada saat ini, kekuatan obat laba-laba merah di tubuh Sangguan Waner meletus, dan dia tidak bisa merasakan sakit yang disebabkan oleh pukulan tadi. Dia hanya merasa ada ribuan semut yang merayap di sekujur tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih sensitif, napasnya menjadi cepat, wajahnya memerah, dan lapisan keringat halus muncul di sekujur tubuhnya. Obat ini sangat mendominasi, dan wanita biasa tidak bisa menghentikannya. Mata Sangguan Waner kabur, tapi masih ada sedikit kejelasan di hatinya. Tidak bisa, aku bingung tidak bisa mengendalikan tubuhku, saudara Xiaodong, di mana kamu? Dia sangat tahu bahwa dia tidak bisa berontak, tetapi dia tidak bisa menahannya. Naluri tubuhnya membuatnya gemetar tak terkendali, dan kakinya terpelintir dengan tidak nyaman. Pada saat ini, Sangguan Waner terlihat sangat menawan. Ketiga Richie tidak bisa menahan ketika mereka melihat Sangguan Waner memutar tubuhnya sedikit, wajahnya yang cantik dengan pesona yang menawan. Dari waktu ke waktu, hidung Sangguan Waner mengeluarkan erangan lembut, yang bahkan menggoda saraf pria itu. Haha, lihat, itulah kekuatan Starscream. Richie tersenyum, mari kita tunggu 2 menit lagi, dan wanita ini akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan datang dan meminta kita untuk bermain dengannya. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan obat ini, dan dia sangat tahu betapa kuatnya obat itu. Ini adalah mimpi buruk seorang wanita. Tidak ada wanita di dunia ini yang bisa menghentikan kekuatan hal semacam ini. Oke, jangan menunggu, aku tidak bisa menahannya lagi. Heng menelan ludah dan meraung dengan suara rendah, bermainlah dengannya sesegera mungkin, jika tidak, akan buruk ketika Dewa Perang Timur datang. Ya, Kapten, mereka seharusnya tidak bisa menahannya terlalu lama. Ayo bertarung secepat mungkin. Pria lain mengangguk, setuju dengan saran itu. Selain itu, dalam keadaan Sangguan Waner ini, bahkan jika dia secara langsung melanggarnya, dia tidak akan bisa memanggilnya. Dia tidak takut tangisannya akan menarik Dewa Perang. Mereka bertiga selalu percaya bahwa Dewa Perang masih harus diseret oleh Kapten dan yang lainnya, dan mereka tidak tahu bahwa mereka bertiga telah mengikat wanita ini di sini. Jadi mereka tidak panik sama sekali dan bisa bermain dengan wanita oriental cantik ini sepuasnya. Setelah mereka selesai bermain, diperkirakan God of War belum bisa menemukan mereka. Kemudian, ketiga pria itu dengan cepat menanggalkan pakaian mereka, saling memandang, tertawa cabul, dan menjulurkan cakar mereka ke arah Sangguan Waner. Kewarasan Sangguan Waner hampir runtuh karena cakar jahat yang mereka ulurkan, tetapi dia hanya bisa melihatnya, dengan keputusasaan yang tak terbatas di dalam hatinya. Sudah berakhir, apakah kamu benar-benar akan diperkosa oleh ketiga binatang buas ini? Tepat ketika cakar mereka hendak menyentuh tubuh Sangguan Waner, tiga suara pemecah udara yang tajam tiba-tiba terdengar. Heng dan mereka bertiga hanya bisa dianggap biasa dalam tim prajurit biokimia, dan kekuatan komprehensif mereka hanya lebih kuat daripada praktisi seni bela diri biasa. Jadi setelah mereka mendengar suara pecah, mereka lamban selama beberapa 10 detik sebelum mereka merespons. Tanpa sadar, mereka berbalik dan melihat ke arah pintu masuk ruang batu, engah-engah, ketika mereka baru saja menyelesaikan aksi berbalik, 3 batu tajam yang berputar dengan kecepatan tinggi masing-masing menembus dahi mereka. Dari belakang kepalanya, aliran darah panas keluar. Dalam kesadaran terakhir, mereka bertiga melihat seorang pria jangkung dan lurus berdiri di pintu masuk ruang batu, dengan niat membunuh yang kuat di sekujur tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Pikiran ini muncul di hati mereka bertiga secara bersamaan. Kemudian kesadaran terjun ke dalam kegelapan tanpa batas. Ketika mereka meninggal,
mereka tidak menyangka Li Dong datang begitu cepat. Karena mereka meremehkan Li Dong dan melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa kapten dan yang lainnya akan menahan Li Dong untuk sementara, dan mereka dapat menikmati wanita oriental yang cantik ini di sini. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa pertempuran antara Li Dong dan kapten mereka dan yang lainnya berakhir dengan sangat cepat, dan mereka menelusuri jejak yang tersisa setelah mereka menculik Sangguan Waner dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mengejar mereka sepanjang jalan. Melihat ketiga mayat itu jatuh ke tanah, wajah Li Dong acuh tak acuh. Dia bahkan tidak melihat tubuh Heng dan mereka bertiga, dan berjalan cepat ke sisi Sangguan Waner. Waner, ada apa denganmu? Li Dong berjongkok dan menggoyangkan lengan Sangguan Waner dengan ringan. Kata-kata Li Dong membuat pikiran Sangguan Waner yang sudah bingung mendapatkan sedikit ketenangan. Dia membuka matanya yang kabur dan melihat wajah Li Dong yang familiar, sebuah batu besar di hatinya akhirnya jatuh ke tanah. Dia pikir dia telah dihina oleh ketiga binatang itu. Untungnya, saudara Xiao Dong muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya lagi. Segera setelah itu, kewarasan Sangguan Waner yang sedikit pulih kembali runtuh. Ramuan Starscream memerah wajahnya, napasnya pendek, dan kulitnya bahkan memiliki semburat merah muda yang menakutkan. Dia bergumam, memeluk Li Dong tanpa sadar, dan bahkan mendekatkan wajahnya, ingin mencium Li Dong. Waner, ada apa denganmu? Li Dong melihat bahwa Sangguan Waner tidak biasa, ekspresinya berubah, dan dia dengan cepat mendukung bahu Sangguan Waner dan memperbaikinya. Kakak Xiao Dong, aku sangat bernafsu, Sangguan Waner bergumam, tubuhnya yang halus gemetar. Pada saat ini, Li Dong melihat tabung kaca di tanah, dia melepaskan Sangguan Waner dan berjalan untuk mengambilnya. Menempatkannya di depan hidung dan menciumnya, wajah Li Dong tenggelam. Sial, ini afrodisiak, Scarlet, apakah itu laba-laba merah legendaris? Li Dong berpengetahuan luas, dan dikombinasikan dengan gejala Sangguan Waner saat ini, dia segera mengerti bahwa dia pasti menggunakan obat afrodisiak. Dia sudah mendengar betapa menakutkannya Starscream. Banyak orang kelas atas di dunia barat akan menggunakan hal semacam ini untuk meningkatkan kesenangan ketika mereka berhubungan seks. Setelah seorang wanita direkrut, jika kebutuhannya tidak dipenuhi, maka akan ada konsekuensi yang sangat mengerikan. Dalam kasus yang parah bahkan kematian. Li Dong tidak ragu sama sekali, dia berjalan dengan cepat, memeluk pinggang Sangguan Waner, dan dengan cepat bergegas ke sumber air panas di kejauhan. Datang ke sumber air panas, Li Dong melirik Sangguan Waner dan menemukan bahwa kulitnya semakin merah dan panas. Waner, maafkan aku. Setelah Li Dong selesai berbicara, dia segera melepas roknya. Melepas roknya, tubuh halus Sangguan Waner ditampilkan di depan Li Dong. Mengenakan satu set lingerie erotis seksi, setipis sayap jangkrik, menambah rona memikat. Selain itu, wajahnya yang cantik memerah, bibirnya sedikit terbuka, sosoknya sangat bagus, dan dia memutar dengan gelisah, menarik perhatian pria. Bahkan Li Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak kesurupan. Dia adalah pria normal. Meskipun dia memperlakukan Sangguan Waner sebagai saudara perempuannya, dia tetap seorang pria, dan Sangguan Waner adalah wanita sempurna yang bukan milik Lin Yurou. Li Dong menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Kakak Xiao Dong, aku mencintaimu, peluk aku. Sangguan Waner mengambil inisiatif untuk memanjat lagi, dan mengambil inisiatif untuk menempel pada tubuh Li Dong, dan tangannya yang ramping bahkan menyentuh tubuh Li Dong. Mulutnya mulai dekat dengan wajah Li Dong lagi, dan dia ingin mencium Li Dong secara aktif. Pada saat ini, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya dan hanya ingin melakukan hal yang paling indah di dunia dengan pria yang dicintainya. Li Dong mencoba yang terbaik untuk mendorongnya menjauh, tetapi dia tidak berani menyakitinya. Akhirnya, Li Dong mengendalikan Sangguan Waner dan memasukkannya ke dalam sumber air panas. Mata air langsung menutupi tubuhnya yang halus, dan cahaya musim semi yang indah menghilang tiba-tiba. Kemudian, Li Dong mengeluarkan jarum emas dari sakunya. Jarum emas ini adalah senjata terakhir di tubuhnya, dan itu juga merupakan sarana perawatan terakhir. Di bandara sebelumnya, dia awalnya memiliki beberapa jarum perak di tubuhnya, tetapi mereka telah digunakan sebagai senjata untuk membunuh para pejuang biokimia, dan sekarang hanya ada jarum emas ini. Li Dong menjalankan mesin Qi, mengubahnya menjadi suhu panas untuk mendisinfeksi jarum emas, lalu mencubit jarum emas dan menusukkan jarum pada titik akupuntur di bawah leher Sangguan Waner. Dia ingin menggunakan akupuntur untuk mengatasi obat afrodisiak di tubuh Sangguan Waner. Selama hal-hal itu dapat dikesampingkan, Sangguan Waner akan segera kembali normal.
1 menit berlalu, wajah Li Dong menjadi semakin serius. Karena akupuntur memiliki sedikit efek pada Sangguan Waner. Tidak mungkin kekuatan obat Starscream dikeluarkan dari tubuh Sangguan Waner, dan kulitnya menjadi semakin merah. Suhu tubuh seluruh orang telah meningkat ke tingkat yang menakutkan. Jika terus seperti ini, dia akan mengalami dehidrasi dan kemudian mati karena kegagalan organ. Wow, kemudian, Li Dong melangkah ke mata air panas dan datang di belakang Sangguan Waner. Dia tidak terus memutar jarum emas, tetapi meletakkan tangannya di punggung Sangguan Waner, dan energi yang bergejolak mengalir keluar dan memasuki tubuh Sangguan Waner. Karena akupuntur tidak berpengaruh, Li Dong akan menggunakan mesin Qi untuk mengeluarkan afrodisiak dari tubuhnya secara paksa. Namun, 3 menit lagi berlalu, dan gejala Sangguan Waner tidak hanya tidak membaik, tetapi juga memburuk. Sialan, Li Dong tampak sedikit cemas dan mengutuk dengan suara rendah. Keterampilan medisnya tidak tertandingi di dunia, tetapi di tempat seperti itu, tanpa obat-obatan dan peralatan medis, hampir tidak mungkin membuat Sangguan Waner menjadi lebih baik dengan akupuntur dan mesin Qi saja. Jika ini terus berlanjut, Sangguan Waner akan benar-benar mati. Saudara Xiaodong, saya tidak tahu apakah itu karena penggunaan Qi oleh Li Dong. Meskipun gejala Sangguan Waner memburuk, dia mendapatkan kembali kewarasannya, membuka matanya, dan memanggil dengan suara yang manis. Waner, Li Dong menjawab dengan cepat dan mendatanginya. Hei, Sangguan Waner tiba-tiba memeluk Li Dong, menempelkan seluruh tubuhnya padanya. Tanpa menunggu Li Dong menjauh, Sangguan Waner berkata dengan suara gemetar, "Kakak Xiaodong, apa kamu tidak menginginkan Waner?" Aku tidak akan melakukannya. Ini salah Waner. Waner mencintaimu di dalam hatinya, dan telah mencintaimu selama bertahun-tahun. Kali ini, Tuhan yang membuatku menderita kesulitan seperti itu, dan itu yang membuatku sempurna. Saudara Xiaodong, minta Waner. Kewarasannya linglung sekarang, tetapi dia samar-samar tahu bahwa Li Dong mencoba yang terbaik untuk membantunya menyingkirkan gejala ini. Tetapi setelah berjuang begitu lama, tetapi tidak berhasil, itu membuktikan bahwa situasinya saat ini sangat buruk. Kemudian, hanya ada satu cara. Berhubungan seks dengan seorang pria. Untuk Sangguan Waner, 3 pria barat yang menculiknya di sini, dia lebih baik mati daripada membiarkan mereka merusak kepolosannya. Jika ada seseorang di dunia ini yang membuatnya rela memberikan hal yang paling berharga, pria itu tidak diragukan lagi adalah Li Dong. Oleh karena itu, dia sangat jelas ingin mendetoksifikasi, dan Li Dong adalah satu-satunya penawarnya. Hanya dia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sangguan Waner tidak ingin mati seperti ini, dia bersedia memberikan semua yang dia miliki untuk Li Dong, bahkan jika dia tidak memiliki nama di masa depan, dia akan bersedia. Mendengar kata-kata Sangguan Waner, Li Dong tiba-tiba terdiam. Dia tidak mendorong Sangguan Waner menjauh, tetapi jatuh ke dalam jalinan yang tak terbatas. Bagaimana melakukan? Sekarang Li Dong tidak punya cara lain. Kekuatan obat Starscream benar-benar sombong. Tanpa bantuan obat-obatan lain dan peralatan medis, Li Dong tidak dapat menyelesaikan kekuatan obat Starscream dengan 1 jarum emas dan mesin Qi. Oleh karena itu, hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Sangguan Waner sekarang. Berhubungan seks dengan seorang pria dan lepaskan kekuatan penuh Starscream. Selain itu, tidak ada cara lain. Ini adalah godaan yang tak tertahankan bagi pria lain, dan kebanyakan pria sangat senang dengan hal semacam ini. Tapi ini adalah hasil yang paling tidak ingin dilihat Li Dong. Jika dia menggunakan metode seorang pria untuk membantu detoksifikasi Sangguan Waner, dia akan tidak setia kepada Lin Yurou. Oleh karena itu, jika ada kemungkinan lain, Li Dong tidak akan menggunakan cara ini. Namun, sekarang tidak ada cara lain. Dia telah mencoba semua metode yang tersedia saat ini. Akupuntur tidak cukup, dan bahkan mesin Qi tidak dapat membantu Sangguan Waner menyingkirkan obat laba-laba merah di tubuhnya. Sekarang ini satu-satunya cara. Dilihat dari wajah Sangguan Waner, dia tidak bisa bertahan lama. Paling-paling dalam beberapa menit, jika Anda tidak membantunya detoksifikasi, dia pasti akan mati. Li Dong tidak bisa hanya melihatnya mati seperti ini. Dalam hal ini, dia akan hidup dalam rasa bersalah selama sisa hidupnya. Kakak Xiaodong, apakah aku akan mati? Sangguan Waner bergumam, saya tidak ingin mati, saya ingin hidup. Anda menginginkan saya tidak akan membiarkan Anda bertanggung jawab. Saya tidak akan membiarkan siapapun tahu tentang ini, Saudara Xiaodong. Hati Li Dong teriris seperti pisau. Dia bukan orang yang ragu-ragu, dia segera mengambil keputusan, matanya tegas. Tidak peduli apa, menyelamatkan nyawa adalah yang utama.
Istri, maafkan aku. Ketika aku kembali, aku tidak akan berbuat dosa lagi. Li Dong menghela nafas dalam hatinya dan mengulurkan tangan untuk memeluk pinggang ramping Sangguan Waner. Tindakan ini tampaknya meledakkan semua keinginan Sangguan Waner, dan tindakannya tiba-tiba menjadi gila. Dia tidak bisa mengendalikan keinginan fisiknya, dia merasakan kekosongan dan panas di tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan penguapan yang cepat dari nol bed afrodisiak. Api primitif membakar tubuhnya dengan panik, dia mendekat ke pipi Li Dong lagi dan berinisiatif untuk menciumnya. Kali ini, Li Dong tidak lagi menolak. Di bawah sinar bulan, seorang pria dan seorang wanita di sumber air panas ditekan bersama-sama. Untuk sementara, musim semi tidak terbatas, tetapi tidak cukup untuk orang luar, saya tidak tahu berapa lama. Gerakan di sumber air panas akhirnya berhenti. Li Dong sedang duduk di sumber air panas, memegang tubuh keton telanjang di lengannya, tetapi suasana hatinya sangat rumit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam keadaan seperti itu, dia akan menikahi Sangguan Waner. Karena kekuatan obat Starscream terlalu sombong, Li Dong bertarung dengannya 3 kali sebelum benar-benar menghilangkan kekuatan obat Starscream yang tersisa. Pada saat ini, Sangguan Waner lumpuh di lengan Li Dong, meskipun wajahnya masih sangat merah, napasnya sudah tenang. Suhu tubuhnya juga turun ke tingkat normal. Rambut Sangguan Waner ditutupi dengan tetesan air, tetapi seluruh wajahnya tampak berseri-seri, seolah-olah dia telah mengalami transformasi. Dia diam-diam bersandar di dada Li Dong, mendengarkan detak jantung Li Dong yang kuat. Sangguan Waner tidak tertidur lelap, dia memejamkan mata dan mengingat kegilaan dengan Li Dong barusan. Pada saat ini, hatinya sangat puas dan sangat bahagia. Karena dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia akhirnya memberikan hal yang paling berharga untuk pria yang paling dicintainya. Meskipun dalam keadaan seperti itu, meskipun Li Dong tidak terlalu bersedia, apa bedanya? Kayu sudah arang. Dia sudah menjadi miliknya. Waner, setelah beberapa saat, Li Dong mengambil inisiatif untuk berbicara, dengan suara rendah dan sedikit permintaan maaf. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Sangguan Waner tiba-tiba bangkit dari pelukan Li Dong dan menutup mulut Li Dong dengan tangannya yang ramping. Tindakan Sangguan Waner segera menunjukkan tubuh gioknya yang indah di depan Li Dong. Sempurna. Sanggu Waner tersipu. Meskipun dia pemalu, dia tidak menghindar dan membiarkan tubuhnya terlihat di depan Li Dong. Saudara Xiao Dong, aku tahu apa yang akan kamu katakan. Jangan katakan apa-apa, aku tahu, ini di luar kendalimu bahwa hal seperti ini terjadi. Kamu semua ada di sana untuk menyelamatkanku. Aku tidak menyalahkanmu, sebaliknya, aku merasa sangat bahagia di hatiku. Kamu tahu, di hatiku, dari awal hingga akhir, hanya kamu yang bisa memberimu hal paling berharga di usia terbaik, aku rela. Kamu tidak perlu merasa bersalah padaku, dan kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, simpan saja keindahan ini di hatimu, dia menatap Li Dong dengan kelembutan di matanya. Li Dong menghela nafas dalam hatinya. Sangguan Waner sangat tergila-gila padanya, tentu saja dia tahu. Anugerah keindahan begitu berat sehingga tak tertahankan. Dia tidak mengikuti apa yang terjadi pada Guan Waner sebelumnya. Dia bisa menjadi keras hati, menjauhkan diri darinya, dan menjaganya ribuan mil jauhnya. Tapi sekarang, dia telah melakukan hal yang paling intim dengan Sangguan Waner. Bagaimana dia bisa memperlakukan Sangguan Waner seperti sebelumnya? Bagaimana dia bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Jika tidak ada yang terjadi padanya, itu tidak adil bagi Sangguan Waner dan tidak adil bagi Lin Yurou. Itu saja, aku akan meminta Yurou untuk meminta maaf setelah aku kembali. Tidak peduli bagaimana dia menghukum, aku akan terima. Itu telah terjadi, dan tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Melihat bahwa Li Dong tidak berbicara, Sangguan Waner juga tidak peduli, dia bersandar ke pelukan Li Dong dan merasa bahwa dia adalah wanita paling bahagia di dunia saat ini. Dia tidak tahu berapa kali dia berfantasi tentang adegan yang begitu lembut. Sekarang, mimpinya akhirnya menjadi kenyataan, dan dia benar-benar bahagia. Setelah waktu yang lama, Li Dong bertanya dengan lembut, Waner, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Alasan pertanyaan ini tentu saja karena dia khawatir dengan kedatangan bala bantuan dari musuh. Tim lawan dihancurkan olehnya sebelumnya, dan markas lawan pasti tahu bahwa, jika tidak ada berita, pasti akan lebih banyak musuh akan datang ke sini. Kekuatan laba-laba merah Sangguan Waner telah benar-benar larut dalam tubuhnya sekarang, dan Li Dong tidak bisa lagi tinggal bersamanya di sumber air panas. Yah, jauh lebih baik, Sangguan Waner berkata dengan lembut.
Dia masih menempelkan wajahnya di dada Lidong, menikmati kelembutan yang langka ini. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin tinggal bersama saudara Xiaodong seperti ini selamanya. Oke, kalau begitu bangun, kita belum aman, musuh akan datang kapan saja, kata Lidong. Sangguan Waner menjawab, dan kemudian dengan enggan mengangkat kepalanya dari dada Lidong. Keduanya dipisahkan untuk sementara. Lidong menghela nafas dalam hatinya, berdiri dari sumber air panas, berjalan mendekat dan mengambil pakaiannya dan mulai memakainya. Dia berdiri dan berjalan untuk mengambil pakaiannya, segala sesuatu tentang tubuhnya jatuh ke mata Sangguan Waner. Tidak ada keraguan bahwa tubuh Lidong pasti seorang pria di antara pria, penuh dengan kecantikan pria. Sangguan Waner mengambil beberapa pandangan, lalu dengan cepat membuang muka, wajahnya yang cantik memerah. Meskipun dia telah melakukan hal yang paling intim dengan Lidong, dia masih tidak berani menonton lebih banyak, dan jantungnya berdebar kencang. Segera, Lidong berpakaian. Apa yang masih kamu lakukan? Bangun dan cepat pakai baju. Setelah Lidong berpakaian, dia sedikit mengernyit saat melihat Sangguan Waner tidak bergerak. Dia bukan pria munafik, karena dia sudah memiliki hubungan dengan Sangguan Waner, dia tidak perlu menjaga jarak yang biasa di depan Sangguan Waner. Keduanya bahkan telah melakukan hal semacam itu, jadi tidak perlu takut kehilangan tubuh mereka. Oh, Sangguan Waner tersipu. Dia tanpa sadar ingin Lidong berbalik dan tidak melihatnya, tapi dia merasa lega ketika dia memikirkan kegilaan yang dia alami bersamanya di sumber air panas barusan. Namun, ketika dia bangun dari sumber air panas, dia masih menutupi cahaya pegas di tubuhnya dan berjalan untuk mengenakan pakaiannya dengan kepala menunduk. Melihatnya bangun, mata Lidong tidak berhenti padanya, dia mengalihkan pandangannya, melihat ke kedalaman laut, matanya jauh, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Segera, Sangguan Waner berpakaian, datang ke sisi Lidong, dan berbisik, "Kakak Xiaodong." Setelah meninggalkan sumber air panas dan keluar dari keadaan intim itu, Sangguan Waner tidak tahu bagaimana menghadapi Lidong sekarang. Meskipun dia melakukan hal yang paling intim dengannya, hubungan antara keduanya sedikit canggung. Dia mencintai Lidong, tetapi Lidong selalu memperlakukannya sebagai saudara perempuannya. Berbicara tentang seorang teman lebih intim daripada seorang teman, dan berbicara tentang seorang kekasih, tetapi tidak. Dia tahu betul bahwa dalam pikiran Lidong, wanita yang paling dia cintai masih Lin Yurou. Bahkan jika dia melakukan hal yang paling intim dengannya, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Lin Yurou. Namun, Sangguan Waner tidak merasakan apa-apa, karena dia tahu betul posisi Lin Yurou di hati Lidong. Dia sudah sangat puas dan tidak berani meminta terlalu banyak. Musuh akan datang kapan saja, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, ayo pergi ke pulau, hanya di gua sebelumnya. Lidong berkata dengan lembut. Oke, Sangguan Waner mengangguk patuh. Segera setelah itu, Lidong membawa Sangguan Waner di punggungnya dan berlari menuju pulau. Kembali ke gua, keduanya relatif tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia telah melakukan hal-hal yang paling intim, Lidong masih tidak mencintai Sangguan Waner, dan beberapa hanya bersalah. Dia merasa telah menguasai Sangguan Waner dan merasa kasihan padanya. Bahkan melakukan itu akan menyelamatkan hidupnya. Saudara Xiaodong, apa yang baru saja saya katakan di luar adalah kebenaran. Melihat perubahan ekspresi Lidong, Sangguan Waner menggigit bibir merahnya dan berkata dengan lembut, jadi kamu tidak perlu merasa bersalah atau apa. Aku tidak berharap untuk tinggal di sisimu dan tinggal bersamamu untuk waktu yang lama. Aku hanya ingin melihatmu diam-diam, jangan mengusirku. Ini sangat rendah hati. Sangguan Waner, seorang wanita yang sangat bangga, dapat mengucapkan kata-kata yang begitu rendah hati, dapat dibayangkan bahwa dia sangat mencintai Lidong di dalam hatinya. Dalam hal ini, Lidong merasa lebih tidak nyaman. Tapi apa yang bisa dia katakan? Dia tidak bisa memberi Sangguan Waner janji, dan dia tidak bisa mengucapkan kata-kata penghiburan. Bagaimanapun, pria yang memiliki Sangguan Waner adalah dirinya sendiri. Waner, kenapa kamu? Lidong menghela nafas. Dia tidak berpikir dia layak mendapatkan cinta Sangguan Waner untuknya. Ini benar-benar tidak adil bagi Sangguan Waner. Saudara Xiaodong, saya bersedia melakukan ini. Mata Sangguan Waner tegas, jangan katakan hal seperti itu lagi, selama kamu tidak mengusirku, aku tidak akan mengganggumu. Lidong tidak berbicara. Bagaimana dia bisa mengusir Sangguan Waner? Dia tidak akan melakukan ini sebelumnya, tapi sekarang hal seperti ini terjadi dengan Guan Waner, dia tidak akan melakukannya lagi. Jika demikian,
Apa perbedaan antara dia dan binatang itu? Li Dong hanya merasa bahwa dia sangat berhutang budi untuk menerima cinta wanita ini. Kamu tinggal di sini sebentar, aku akan mengaturnya, musuh pasti segera datang. Li Dong membuang pikiran campur aduk ini dari benaknya dan berkata dengan suara yang dalam. Sangguan Waner mengangguk, saudara Xiao Dong, jangan pergi terlalu jauh, jangan terlalu lama, oke? Li Dong menjawab, melompat, dan menghilang di pintu masuk gua. Di bawah sinar bulan, mata indah Sangguan Waner penuh kelembutan, dan dia menatap ke arah di mana Li Dong menghilang. Setelah Li Dong meninggalkan gua, dia datang ke medan perang sebelumnya dan mengumpulkan senjata, amunisi, dan peralatan lainnya dari para pejuang biokimia. Dan tentu saja kacamata night vision. Dengan hal-hal ini, Li Dong akan memiliki kepercayaan diri yang besar dalam menghadapi prajurit biokimia yang muncul selanjutnya. Kalau tidak, dengan tangan kosong, dia bisa membunuh lebih dari selusin orang, tetapi bagaimana dengan lusinan atau ratusan orang? Tidak realistis. Yang harus dilakukan Li Dong sekarang adalah berusaha membunuh musuh sebanyak mungkin, dan menahan musuh, menunggu datangnya dukungan dari sisinya. Hitung waktunya, dukungan dari dalam negeri harusnya segera datang. Li Dong mengatur senjata yang dikumpulkan menjadi titik-titik tembak. Dia menemukan beberapa kawat baja dari mayat para pejuang biokimia, digunakan untuk mengikat pelatuk senapan, dan akhirnya menghubungkannya menjadi sebuah tali. Selama Li Dong menarik garis ini, beberapa senjata akan menembak pada saat yang sama, membentuk salib daya tembak, menghancurkan musuh yang masuk ke lingkaran penyergapan ini ke dalam saringan. Selain garis pertahanan ini, Li Dong membuat 3 garis pertahanan berturut-turut di belakang. Dan juga memasang jebakan granat di tanah. Bahkan jika musuhnya adalah tentara biokimia, di bawah serangan seperti itu, akan ada beberapa korban. Pada akhirnya, Li Dong menyimpan 2 pistol dan beberapa belati pedang sebagai senjata terakhirnya. Bahkan jika garis pertahanan ini tidak hanya membunuh musuh, Li Dong juga dapat menggunakan senjata ini untuk melakukan serangan gerilya. Dia tidak siap untuk melawan musuh sampai mati, dia hanya perlu menunda waktu dan menunggu kedatangan domestik mendukung. Dia khawatir Sangguan Waner sendirian, Li Dong masih takut dengan kejadian sebelumnya. Jika Sangguan Waner diculik lagi dan sesuatu terjadi, Li Dong akan sangat menyesalinya sebelum terlambat. Tidak setiap waktu begitu beruntung. Setelah memasang jebakan, Li Dong pergi untuk melepaskan pakaian dari mayat beberapa prajurit biokimia dan merobeknya menjadi beberapa potongan kain sebelum kembali ke gua. Dia berkata kepada Sangguan Waner, "Waner, aku tidak khawatir kamu di sini sendirian kali ini. Maukah kamu bergabung denganku dalam pertempuran?" "Baik." Sangguan Waner mengangguk tanpa ragu. Bahkan jika perkelahian pecah, bahkan jika ada bahaya dalam hidupnya, dia lebih bersedia bersama Li Dong dibandingkan. Selain itu, dia percaya bahwa dengan Li Dong, dia akan baik-baik saja. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, maka pria ini pasti akan jatuh di depannya, ini baik. Li Dong tidak berbicara omong kosong, hanya berjalan dan berjongkok, "Ayo, aku menggendongmu." Sangguan Waner dengan patuh datang di belakang Li Dong dan berbaring tengkurap. Dia melingkarkan lengannya di leher Li Dong dan menempelkan pipinya ke punggung Li Dong, dengan senyum di wajahnya dan wajah bahagia. Perasaan ini terlalu membuatnya terpesona. Li Dong menggendong Sangguan Waner di punggungnya, mengikat kakinya di pinggangnya dengan potongan kain, dan mengikat pinggangnya ke pinggangnya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Ingat, jangan lepaskan tanganmu. Saat pertempuran terjadi, kamu harus menutup mata." Tanda seru petik 2. "Yah, aku ingat," kata Sangguan Waner. Li Dong berhenti berbicara omong kosong, melompat dengan Sangguan Waner di punggungnya, dan menghilang di pintu masuk gua. Dia dengan cepat datang ke garis pertahanan pertama, menemukan kawat baja dan menariknya, menunggu musuh muncul. 10 menit kemudian, wajah Li Dong menjadi serius. Dengan pendengarannya, dia bisa mendengar gerakan di Pulau Bun. Beberapa langkah kecil datang dari luar, sangat ringan, tetapi tidak bisa lepas dari telinga Li Dong. Musuh datang. Ada banyak langkah kaki, dan Li Dong mendengarkan dengan seksama, dan awalnya memperkirakan bahwa jumlah musuh setidaknya 50. Ini membuat suasana hati Li Dong sedikit bermartabat. 10 atau lebih musuh sebelumnya membuatnya merasa sedikit rumit. Sekarang jumlahnya berlipat ganda, tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi pertempuran berdarah. "Musuh akan datang, persiapkan dirimu secara mental," kata Li Dong. Sangguan Waner menjawab dengan suara rendah, memeluk Li Dong lebih erat. Hanya dengan cara ini dia bisa merasa aman. Beberapa menit kemudian,
sosok musuh akhirnya memasuki pandangan Li Dong. Kali ini, Sangguan Waner juga mendengar gerakan itu, dia menutup matanya rapat-rapat dan tidak mengeluarkan suara. Li Dong menyipitkan matanya dan berjongkok tak bergerak dalam kegelapan. Di kejauhan, ada kerumunan orang, dan formasi musuh tidak terlalu tersebar, dan mereka mencari ke arah Li Dong. Segera, mereka datang ke tempat di mana Li Dong bertarung dengan tim pelopor sebelumnya. Sosok kapten mengangkat tangannya, dan semua orang berhenti. Setelah menunggu lebih dari 10 detik, kapten tidak menemukan kesalahan. Dia memerintahkan beberapa orang dan menunjuk ke depan. Para pejuang biokimia yang disebutkan itu bersenjata lengkap. Mereka memegang senjata api dan mengenakan kacamata penglihatan malam. Mereka berjalan cepat, dan segera datang ke mayat para pejuang biokimia itu. Beberapa orang berjongkok untuk memeriksa, lalu dengan cepat kembali ke kapten dan melaporkan beberapa patah kata. Setelah itu, tim musuh bergerak maju lagi. Tapi kecepatannya jauh lebih lambat. Jelas, para pejuang biokimia yang dibunuh oleh Li Dong membuat mereka sangat sadar akan bahaya dari misi ini. Bahkan jika mereka adalah pejuang biokimia yang disuntik dengan obat genetik, menghadapi Dewa Perang Timur, mereka akan dibunuh jika tidak hati-hati. Kamu harus berhati-hati. Akhirnya, para pejuang biokimia ini semuanya jatuh ke dalam lingkaran penyergapan garis pertahanan pertama. Li Dong menarik kawat baja di tangannya tanpa ragu-ragu. Kawat baja menegang seketika, menarik pelatuk senjata api tetap. Dar dar dar, suara tembakan bergema seketika, dan peluru yang tak terhitung jumlahnya melintas dan ditembakkan di masa lalu, langsung menyelimuti orang-orang ini di dalam. Kepulan engah, selusin prajurit biokimia di daerah terluar segera mekar dengan bunga darah. Untungnya, mereka mengenakan pelindung tubuh, dan peluru mengenai jantung, tetapi dicegat, tetapi leher dan lengan mereka mudah ditembus oleh peluru. Ada juga 2 orang sial yang tertembak di kepala dan tewas secara langsung. Perubahan seperti itu segera mengejutkan para pejuang biokimia ini. Namun, pemimpin mereka sangat tenang dan memberi perintah secara langsung, "Jangan panik, ini adalah jebakan api yang dia buat." Semua orang turun ke tanah dan merangkak ke depan. Setelah mendengar perintah itu, orang-orang yang panik untuk waktu yang singkat segera turun dan mulai bergerak maju di tanah. Kebugaran fisik mereka jauh melebihi orang biasa, dan rata-rata prajurit khusus tidak sebanding. Melihat tindakan mereka, Li Dong, yang bersembunyi di kegelapan, memiliki senyum dingin di sudut mulutnya. Ledakan. Setelah beberapa saat, ledakan itu terdengar. Granat yang ditanam Li Dong sebelumnya dipicu oleh musuh dan langsung meledak. Segera, tubuh 3 prajurit biokimia tercabik-cabik, dan ada hujan darah di udara. Tidak peduli seberapa kuat mereka masih daging dan darah, dan mereka tidak dapat menahan kekuatan granat. Sial, dia memasang jebakan granat. Pemimpin itu sangat marah sehingga dia mengutuk dan terus memberi perintah. Berhenti maju, dan tunggu kapal penyapu ranjau pergi untuk membersihkan ranjau. Akibatnya, beberapa pejuang biokimia yang secara khusus bertanggung jawab untuk menjinakkan ranjau dengan cepat melangkah maju dan mulai menjinakkan ranjau di depan. Meskipun tidak ada lagi korban dengan cara ini, keinginan mereka untuk menyerang ke kedalaman pulau dan dengan cepat menemukan Li Dong gagal. Perangkap senjata Li Dong ini berhasil menunda langkah mereka. Li Dong sama sekali tidak menyangka jebakan senjata ini akan menghancurkan para pejuang biokimia ini, idenya hanyalah untuk menunda langkah mereka. Tanpa ragu, dia berhasil. Melihat jebakan pertama tidak berguna, Li Dong tidak lagi tinggal, diam-diam bersembunyi di hutan, dan bergegas menuju jebakan api kedua. Li Dong datang ke perangkap api kedua dan mengintai lagi. Pertempuran sudah dimulai, Sangguan Waner berbaring diam di punggung Li Dong, diam dan sangat sunyi. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi Li Dong bisa merasakan tubuhnya yang kencang. Bahkan jika Li Dong melindunginya, dalam menghadapi pertempuran, dia hanyalah seorang wanita biasa, dan tidak mungkin untuk tidak takut sama sekali. Li Dong memperhatikan keanehan Sangguan Waner dan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengulurkan tangan dan menepuk pahanya dengan ringan untuk menghiburnya. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, musuh yang maju dengan hati-hati akhirnya datang ke perangkap api kedua.